Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait perdagangan beras premium yang tidak memenuhi standar dan syarat ketentuan. Kapolda Maluku Utara Irjen Polwaris Agono menghadiri penyelenggaraan istighosah dan zikir kebangsaan di Auditorium IAIN Ternate. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran narkotika. Sebanyak 20 kg sabu-sabu senilai sekitar 35 miliar rupiah dimusnahkan di halaman belakang Polres Banjar. Polres Banjar Polda Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmen memberantas peredaran narkotika. Sebanyak 20 kg sabu senilai sekitar 35 miliar rupiah dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti narkotika ini berlangsung di halaman belakang Polres Banjar, dipimpin langsung oleh Kapolres Banjar AKBP Padli didampingi Wakapolres Banjar Kompol Faisal Amri Nasution. Juga ada Kasat Narkoba AKP Tatang Supriyadi dan Kasat Lantas AKP Risda serta unsur Porkopimda. 20 kg sabu itu merupakan hasil pengungkapan kasus besar di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, serta sejumlah kasus lainnya selama 1 bulan terakhir. Kapolres Banjar menegaskan pemusnahan sabu ini adalah bukti keseriusan aparat dalam memberantas narkoba, terutama di wilayah hukum Kabupaten Banjar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora serta PLT Kesbangpol Waris Nugroho memberikan apresiasi tinggi atas langkah Polres Banjar. Mereka menegaskan pemerintah dan legislatif siap mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika. Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat dan ulama yang menyebut narkoba sebagai musuh bersama dan memerlukan sinergi aparat penegak hukum dengan tokoh agama untuk memberantasnya. Melalui pemusnahan ini, Polres Banjar berharap dapat mempersempit ruang gerak para pengedar narkoba serta memberikan efek jera demi terwujudnya Kabupaten Banjar yang benar-benar bebas dari bahaya narkotika. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat resmi menetapkan 20 orang tersangka terkait aksi perusakan dan penjarahan yang terjadi saat unjuk rasa 30 Agustus lalu. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers yang digelar di Mapolda NTB. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Direktorat Reskrimum resmi menetapkan 20 orang tersangka. Mereka diduga terlibat dalam aksi perusakan dan penjarahan di Mapolda Nusa Tenggara Barat serta gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Penetapan tersangka ini diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Muhammad Khalid, didampingi oleh Wadir Ditreskrimum AKBP Nimade Pujewati dan Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili. Dari 20 tersangka, 8 orang diduga terlibat perusakan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. 6 diantaranya dewasa dan 2 masih di bawah umur. Sementara 12 tersangka lainnya diduga terlibat dalam perusakan dan penjarahan di gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari 8 dewasa dan 4 anak di bawah umur. Saat ini para tersangka dewasa sudah ditahan di Polda Nusa Tenggara Barat dan Polresta Mataram, sedangkan tersangka anak dikembalikan kepada keluarga dan menjalani proses diversi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya adalah batu, pecahan beton, kaca, barang elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang digunakan saat kejadian.
Untuk pertanggungjawaban hukum, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan atau pasal 406 KUHP tentang perusakan barang milik orang lain dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan proses hukum akan berjalan tuntas dan transparan serta perkembangannya akan terus disampaikan kepada publik. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perlindungan konsumen terkait perdagangan beras premium yang diduga tidak memenuhi standar dan syarat ketentuan di Kota Palangkaraya. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkapkan kasus dugaan produksi dan perdagangan beras premium merek CDR yang diduga tidak memenuhi standar mutu sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji. Pengungkapan berawal dari masyarakat yang memberikan informasi terkait adanya toko yang menyimpan dan menjual beras premium tidak sesuai standar. Dari pengungkapan kasus kali ini, polisi berhasil mengamankan satu tersangka berinisial DAW, warga Kota Palangkaraya. Pelaku diamankan atas dugaan memproduksi sekaligus memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pengungkapan kasus ini, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 43 karung beras merek The Best of Indonesian Premium Rice JDR ukuran 3 kg, 88 karung ukuran 5 kg, dan 52 karung ukuran 10 kg, serta menyita 1 unit timbangan digital, 1 unit mesin sealer, dan sejumlah karung plastik kemasan beras bertuliskan JDR. Pada kasus ini lanjut di Treskrimsus, pelaku akan disangkakan dengan pasal 62 ayat 1, junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Adapun ancaman hukuman yang diterapkan pada pidana paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Bribda Paula, Bidhumas Polda Kalimantan Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.